Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat belajar Islam yang semoga diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan kajian tentang tarbiyatu al-abna atau pendidikan anak. Buku yang saya baca ini yaitu Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabi Al-Amin. Anak-anak di kalangan muslimin, bagaimana Nabi mendidik mereka. Itu dibagi menjadi beberapa pasal. Nah, al-faslul awal, pasal yang pertama, pendidikan anak, mulai dari anak itu ada di tulang sulbi bapaknya sampai usia 3 tahun. Sampai usia 3 tahun. Jadi dimulai dari pasal pertama tentang pendidikan yang dimulai dari anak itu ada di tulang sulbi bapaknya sampai usia 3 tahun. Masya Allah, ya, pendidikan anak dalam Islam itu bukan hanya ketika dia sudah dilahirkan, bukan. Tapi sebelum dilahirkan. Di dalam pasal pertama ini ada 42 bahasan. Bahasan pertama adalah tentang bahwasanya Nabi mendoakan anak-anak ketika mereka masih ada di tulang sulbi bapak mereka. Karena kan air mani itu dari tulang sulbi. Penulis berkata, ketika orang-orang musyrik dari penduduk Taif menolak dakwah Nabi SAW, dakwah Nabi untuk mengajak kepada agama tauhid atau agama Islam ini ditolak. Bahkan tidak itu saja. Wa adzau wa bil hijarati ramau. Mereka menyakiti Nabi, melempari Nabi dengan batu. Ketika itu malaikat yang ada di gunung menawarkan kepada Nabi untuk menimpakan Al-Akhsyabain, 2 gunung yang ada di Mekah. Menimpakan 2 gunung itu kepada mereka, saking keselnya ditawarkan kepada baginda Nabi SAW. Tapi Nabi tidak menerima tawaran itu. Lalu apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW? Arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yushriku bihi syai'a. Aku berharap kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka ini orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Masya Allah, perbuatan buruk mereka dibalas dengan kebaikan oleh Nabi SAW, yaitu doa. Nabi berharap kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Doa baginda Nabi SAW. Dan Allah pun mewujudkan harapan Nabi, mewujudkan doa Nabi, sehingga anak-anak mereka, keturunan mereka itu menjadi kaum muslimin. Demikian pula Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kebaikan anak-anak di kemudian hari. Kapan? Ketika seorang suami menggauli istrinya, sebelum menggauli istrinya. Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fayulad bainahuma walad fala yusibuhu syaitanu abadan." Jika seorang suami mendatangi istrinya, lalu dia membaca doa sebelum mendatangi istrinya, dia membaca Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah seraya memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah syaitan dari sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, yaitu anak.
Kata Nabi, fayulad bainahuma walad. Lalu dilahirkanlah dari keduanya seorang anak. Karena hubungan suami istri itu terlahirlah seorang anak. Fala yusibuhu syaitanu abadan. Selamanya setan tidak akan bisa menyentuhnya. Masya Allah. Diajarkan oleh Nabi SAW. Wa fi hadha tawjih ila an takuna al-bidayah rabbaniyah la syaitaniyah. Dalam doa ini atau dalam apa yang diajarkan oleh Nabi SAW bahwa awal segala sesuatu itu harus rabbaniyah, punya hubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Bukan syaitaniyah, artinya justru bukan sesuatu yang dicintai oleh setan. Jauhkan diri kita itu dari syaitan, jauhkanlah anak-anak kita dari syaitan. Jadi jika nama Allah yang disebutkan di awal kita berhubungan suami istri, itu artinya hubungan di antara keduanya itu dibangun di atas ketakwaan. Maka dengan seizin Allah tidak akan pernah bisa dicelakakan oleh syaitan. Dengan izin Allah tidak akan bisa dicelakakan oleh syaitan. Karena kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah itu artinya kita memohon pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan sebelum itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari pasangan itu orang-orang soleh. Agar mereka betul-betul mampu mendidik anak-anak kita dengan baik. Orang yang tidak memiliki kemampuan, bagaimana dia bisa mendidik? Ada ungkapan dalam bahasa Arab, faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki, bagaimana dia bisa memberi? Persiapkan pasangan kita itulah orang-orang yang betul-betul mampu mendidik anak-anak kita. Laki-laki mencari pasangan wanita-wanita saleh. Para wanita mencari pasangan laki-laki yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah oleh kalian orang-orang yang belum menikah. Demikian pula orang-orang saleh dari kalangan hamba sahaya kalian laki-laki maupun perempuan. Ada kalimat orang-orang saleh. Pilih orang-orang yang saleh. Dalam sebuah hadis Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Al-Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nabi bersabda, takhayyaru li nutfikum. Pilihlah pasangan untuk nutfah sperma kalian. Jangan sembarangan memilih istri, jangan sembarangan memilih suami, ya. Jadi faidahnya adalah pendidikan itu bukan dimulai semenjak anak lahir, tapi pendidikan Islam itu bahkan dimulai sebelum mereka dilahirkan. Bahkan ketika memilih pasangan, bahkan ketika anak-anak masih ada di tulang sulbi bapaknya, sebagaimana dalam doa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Taif. Faidah yang sangat penting sekali bagi kita semuanya, sahabat sekalian, agar betul-betul kita bisa membentuk generasi-generasi yang sangat diharapkan oleh Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah faidah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah Abu Sumayyah bin Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.